Kasus dugaan pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang kembali mencuat dari wilayah hukum Polres Simalungun, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Harrison Manulang, resmi dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumatera Utara oleh seorang pengusaha, Tapian Nauli Malau, dan rekan-rekannya melalui kuasa hukum mereka. Laporan dilayangkan pada Jumat 9 Mei 2025 oleh Galaksi Sagala, yang merupakan kuasa hukum Tapian Nauli Malau dan lainnya. Dalam keterangannya, Galaksi menyebut ada 9 laporan yang telah dibuat sejak tahun 2021 di Kepolisian Simalungun. Namun dinilai tidak ada kejelasan hukum hingga saat ini. Dari 9 laporan tersebut, 6 telah diterima dan diproses oleh Propam Polda Sumut pada Senin 26 Mei 2025 memasuki pemeriksaan pelapor. Sementara 3 lainnya masih dalam proses penyusunan. Laporan yang dimaksud ini pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang meliputi LP dugaan pemortalan jalan, pengerusakan alat berat, percobaan pembunuhan, hingga tindakan premanisme brutal. Salah satu kasus yang disorot tajam ialah percobaan pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Lidos Girsang yang telah divonis 5 tahun oleh pengadilan. Namun rekannya yang bersama-sama Lidos dalam percobaan pembunuhan dan juga telah disebutnya pada saat sidang belum juga ditahan dan tidak dilakukan pengembangan oleh kepolisian. Menurut Galaksi, saat peristiwa terjadi, polisi yang berada di lokasi hanya memberi tembakan peringatan lalu meninggalkan korban dalam bahaya. Tak hanya itu, sejumlah kendaraan seperti mobil Fortuner, alat berat, dan truk tronton milik kliennya juga dirusak secara brutal. Super mereka hampir menjadi korban pelemparan batu besar. Galaksi menilai pengawasan aparat terhadap aksi-aksi ini sangat lemah, termasuk saat keluar masuknya kelompok yang mengaku sebagai Satgas Mafia Tanah tanpa koordinasi dengan pihak Polres. Galaksi juga mengungkap sejak laporan pertama dibuat pada tahun 2021, mereka tidak pernah menerima SP2HP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Komunikasi dengan AKP Harrison Manulang juga selalu mentok. Menurutnya, laporan terhadap AKP Harrison Manulang telah masuk tahap pemeriksaan oleh Waprop dan akan berlanjut ke sidang etik. Ia juga menyiapkan laporan hukum untuk melaporkan Kapolres Simalungun. Ya, izin Pak, ini kan ke Propam ini kan melaporkan dari tindakan dari kepolisian ini kan? Iya Pak. Nah, itu bisa jelaskan seperti apa tuh? Apa saja yang dilaporkan? Oh, yang kami laporkan adalah pelanggaran kode etik dari kepolisian Pak. Di mana pelanggaran mereka seperti menyalahgunakan wewenang mereka, nggak mau menjalankan apa yang seharusnya tugas dan fungsinya gitu kan sebagai kepolisian, melakukan penyidikan, penyelidikan. Bahkan ada LP kami dari 2021 sampai hari ini tidak ada SP2HP. Kami nggak tahu kayak mana perkembangannya. Dan ada beberapa juga laporan-laporan kami sama sekali tidak pernah diberitahukan. Bahkan kami menelpon Kasat Reskrim Harrison Manulang untuk mengkonfirmasi, dia sangat cuek, acuh nggak acuh. Jadi kami kemana lagi mau mencari keadilan kalau gitu Pak? Gak ada lagi tempat kami cari keadilan. Jadi kami mencoba melapor ke Propam Polda Sumut untuk mencari keadilan. Tapi semogalah Propam Polda Sumut bisa memberi kami rasa keadilan dan kepastian hukum Pak. Ya. Berapa laporan di sana yang mandek? Kalau di Polres Simalungun laporan kami ada 9, tapi yang kami laporkan pada hari ini berdasarkan SP2 kami di pos pelayanan penerimaan dari Propam ada 6 laporan Pak. Jadi ada 3 laporan lagi yang belum kami laporkan dan akan segera kami buat laporannya tersendiri selanjutnya Pak. Siapa oknum yang dilaporkan itu? Oknum yang kami laporkan adalah Kasat Res Simalungun karena dia yang memerintahkan anggotanya untuk menjalankan setiap pekerjaan penyelidikan, penyidikan atas perintah dia. Jadi sehingga Kasat Reskrim Simalungun sepertinya ada keberpihakan kepada seseorang atau takut kepada seseorang untuk menjalankan setiap kasus-kasus yang kami laporkan ini, Pak. Ya, Kapolres sendiri gimana? Dilaporkan juga di sini? Kapolres Simalungun belum kami laporkan, tetapi akan kami laporkan selanjutnya. Karena dia merupakan pucuk pimpinan tertinggi di wilayah hukum Polres Simalungun, Pak. Ya, sejauh ini tadi datang kemari. Ya, Pak. Ini dalam rangka berkelanjutan laporan dari sebelumnya atau gimana? Ini adalah lanjutan dari laporan kami sebelumnya, Pak. Yaitu kami membuat laporan dulu di SP2 di Andu, lalu kami dipanggil untuk ke Paminal, baru ini masuk ke Waprop, Pak, untuk dimintai keterangan kami untuk selanjutnya di sidang kode etik para polisi-polisi yang tidak mau menjalankan kode etik profesinya, Pak. Yang dilaporkan ini mulai dari yang pertama adanya pemortalan jalan di wilayah hukum Polres Simalungun, yaitu di wilayah usahanya Bapak Malau. Baru yang kedua ini adanya percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Lidos Girsang, Santiaman Girsang, dan juga ikut orang tuanya. Dan juga ada tindak pidana premanisme, di mana tindak pidana premanisme itu merusak mobil kami, yaitu mobil Fortuner 1, eskavator 1, terus mobil Colt Diesel 1, dengan cara mereka melempari dengan sesuka hati tanpa ada
alasan-alasan yang jelas tiba-tiba mereka melempari di wilayah usaha kita. Di mana mulai dari pertama kejadian itu kami jelaskan adanya percobaan pembunuhan ini terjadi karena mereka tidak senang atas usaha yang kita jalankan, sehingga mereka mencoba untuk membunuh abang kandung dari pemilik usaha ini, yaitu Bapak Jahiras Malau, dengan cara membawa parang mengejar mereka. Sementara ada pihak kepolisian di situ, dan pihak kepolisian tidak mau untuk membela orang bapak ini, sehingga mereka juga lari menyelamatkan diri. Walaupun udah ada tembakan peringatan, dikejar-kejar, mereka tetap mengejar orang bapak ini sampai orang bapak ini berlindung. Orang Jatanras dan orang Polres Simalungun malah pergi meninggalkan orang bapak ini, sehingga orang bapak ini ketika selesai kejadian membuat laporan juga terhadap percobaan pembunuhan. Dan setelah itu Puso yang tinggal di tempat kejadian perkara dan alat loader, Lidos, bapaknya dan mamanya dan kawan-kawannya yang lain mengerusaki, melempar mobil tersebut. Bahkan mobil Fortuner milik dari perusahaan yang dipekerjakan, yang dikontrakkan udah ini juga dirusak. Alat loader, Puso, mereka melempari sesuka hati. Saya nggak tahu apa modus dan alasan mereka melempari pada saat itu, Pak. Selanjutnya juga ada juga LP yang dimasukkan udah ini terkait tentang adanya Satgas Mafia Tanah yang datang ke wilayah hukum Polres Simalungun. Pada saat itu adalah hari pemilu. Kami nggak tahu kenapa bisa Polres Simalungun kecolongan adanya Satgas Mafia Tanah datang. Seharusnya kan kalau dia memasuki wilayah hukum Simalungun, harusnya diizin dulu ke wilayah hukum Simalungun atau RT RW. Bagaimana dalam KUHP? Ini kan bukan extraordinary crime. Jadi seharusnya mereka melakukan kolaborasi kepada Polres Simalungun, bukan langsung main masuk aja ke tanah milik bapak ini. Jadi ada juga beberapa satu lagi LP kami, yaitu mengenai adanya mereka mencoba mengambil tanah Huda ini, mengaku punya tanah dia, dan salah satu pelakunya juga adalah pengacara yang di Pematang Siantar, kita sebut saja inisialnya AB. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahuinya siapa berdasarkan berita yang sudah kami naikkan sebelumnya. Selanjutnya dalam wawancaranya, Tapian Nauli Malau, pelapor sekaligus pengusaha yang mengalami langsung tindakan anarkis tersebut, menyampaikan fakta-fakta mengejutkan. Ia menyebut bahwa sengketa lahan menjadi awal mula masalah. Lahan yang sah milik PT Sipiso-Piso diakui oleh orang-orang tanpa dasar hukum yang jelas. Pada tanggal 28 Oktober 2024, insiden penyerangan dengan senjata tajam terjadi. Tapian menyatakan bahwa bahkan polisi yang saat itu berada di tempat kejadian malah melarikan diri. Tapian juga mengungkapkan bahwa 70% dari karyawannya telah mengundurkan diri akibat trauma. Supir mereka takut kembali bekerja. Investasi yang sudah ditanamkan mengalami kerugian besar. Pada tahun 2021 ada orang yang menduduki lahan kita. Ketika kita tanya apa dasar dia untuk menduduki itu lahan, mana surat tanahnya, tapi dia malah menjawab minta di pengadilan. Jadi yang kita anggap inilah arogansi. Namun karena dia tidak bisa menunjukkan alasannya pada saat itu, kita pertanyakan dengan tegas. Jadi siapa yang menduduki itu lahan? Saya, katanya begitu. Nah dengan itulah maka kita laporkan ke Polres Simalungun. Selanjutnya sepengetahuan kami, Polres Simalungun sudah melakukan cek TKP dan memanggil seksi pemetaan dan pengukuran BPN Simalungun langsung turun ke lokasi. Atas diadakannya cek TKP oleh BPN Simalungun, BPN Simalungun mengeluarkan surat bahwa benar itulah tanah milik PT Sipiso Sudamara sesuai dengan sertifikat 02 terdaftar di BPN. Ya, dengan atas nama PT Sipiso Sudamara. Ya. Nah, namun sepengetahuan kami telah dilakukan pemanggilan terhadap terlapor dan telah dilakukan pemeriksaan. Namun hingga saat ini kita tidak pernah mendapat SP2HP dari Polres Simalungun. Itu bulan berapa, tahun berapa itu? Itu bulan Oktober tahun 2021. Tahun 2021 sampai sekarang sudah ada. Sekarang belum pernah kita dapatkan kepastian hukum. Sama sekali tersebut. Terlapor sama sekali tidak pernah dipanggil. Saya tahu kita hanya dikirimin foto bahwa terlapor ini sudah diperiksa. Dan dikirimkan juga ke kita bahwa mereka sudah melayangkan surat panggilan. Cuma Bapak namun belum. SP2HP atas laporan tersebut belum ada diberikan resmi terhadap kita. Sementara dari BPN udah mengeluarkan surat. BPN juga sudah mengeluarkan berita acara atas kunjungan cek TKP ke lokasi bahwa benar itulah tanah milik PT Sipiso Sudamara sesuai dengan sertifikat kita. Begitu, Pak. Nah, namun pada 2023 ada juga pernah masyarakat itu yang disebutkan tadi oleh pengacara kita atas nama AB yang juga memiliki klien di sana yang mengaku ya dia yang menyuruh alat berat untuk merusak lahan kita tersebut.
Nah, atas kejadian tersebut kita tanya juga, mana surat tanahmu kalau memang itu tanahmu. Nah, pengacara tersebut tidak bisa menunjukkan lasaknya. Nah, dengan itu ya kita sudah laporkan juga di Polres Simalungun. Namun hingga saat ini kita juga belum pernah mendapatkan SP2HP. Nah, yang selanjutnya tahun 2023 Bulan? kalau nggak salah pada bulan Mei. Nah, selanjutnya pada perkara percobaan pembunuhan tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh yang bersangkutan pemasangan portal penghalangan terhadap jalan umum. Nah, hal itu juga sudah kita laporkan, namun tidak ada tindakan tegas dari penegak hukum Terkait portal itu? terkait portal tersebut. Laporkannya ke? Adanya pembiaran atas portal tersebut sehingga ya pelaku-pelaku kejahatan ini ya semakin merajalela, gerakannya semakin besar. Nah, selanjutnya terjadilah percobaan pembunuhan yang kemarin yang sudah divonis 5 tahun. Yang pelakunya adalah Lidos Girsang. Nah, yang kita sayangkan di situ polisi atau penyidik Polres Simalungun membiarkan kesempatan terhadap pelaku itu tadi yang seharusnya pada malam itu sudah harus dilakukan penangkapan. Di mana pada malam itu pelaku ini kan sudah membahayakan nyawa orang. Itu si siapa? Siap? Namanya siapa tuh yang pelaku itu? Pelaku itu adalah Lidos Girsang. Yang masuk itu Lidos ya? Girsang yang sudah masuk itu. Yang kita sayangkan di situ, seharusnya kan polisi sudah langsung menangkap pelaku tersebut. Karena polisi juga sudah merasa terancam nyawanya. Nah, dan bahkan tangan polisi pun pada saat itu ada tersayat oleh karena si Lidos Girsang ini kan membabi buta, mengayunkan parangnya yang panjangnya 1 meter itu. Nah, namun tidak berhenti di situ. Pelaku ini masih mengejar kami walaupun kami sudah berada bersama-sama dengan polisi. Hingga polisi pada saat itu mengeluarkan tembakan peringatan. Nah, setelah itu polisi malah pergi berangkat meninggalkan kami di TKP dan kami pun ikut berlari untuk menyelamatkan diri. Nah, selanjutnya ya kami menyelamatkan diri berangkat ke Polsek Seribu untuk membuat laporan. Nah, yang ternyata si pelaku ini tadi tak henti-hentinya malah membabi buta secara bersama-sama melakukan pengerusakan terhadap mobil truk kita yang sebelumnya mereka sudah halang-halangi, tidak diperbolehkan untuk lewat. Nah, selanjutnya atas nama Cis Sinaga ini sebagai yang membuat laporan juga berusaha untuk menyelamatkan mobilnya, mengetrikkan mobil Fortuner tadi. Nah, dia pun tidak berhenti, tetap melakukan tindakan anarkis tadi dengan melempari mobil tersebut menggunakan batu-batu yang besar, yang hingga juga membahayakan nyawa supirnya yang pada saat itu Cis Sinaga. Nah, yang kita lihat di sini, memang kita sudah mendapat SP2HP dari Polres Simalungun pada bulan Desember 2024. Bahwasanya hasil dari penyelidikan dan keputusan gelar perkara telah ditetapkannya tersangka Lidos Girsang, Santiaman Girsang, dan ibu kandungnya Lidos Girsang ini. Nah, tapi kenapa sampai sekarang belum dilakukan penangkapan? Ada apa? Ini yang mana yang belum ditangkap bagi kami. Kenapa kok belum ditangkap? Ketika dipertanyakan kenapa nggak ditangkap, ya polisi mengaku takut terhadap pelaku-pelaku ini. Takut apanya? Kami pun bingung. Ya, kami berharap ya polisi jangan pernah takutlah untuk membasmi premanisme yang ada di negara kita ini. Kami itulah selaku pengusaha. Ya, yang pasti kami kan untuk membawa kesejahteraan terhadap lokasi setempat, menambah PAD pemerintah. Tentu kami kan berusaha kan mengurus segala persyaratan perizinan yang ada. Nah, tentu kami juga pelaku-pelaku pengusaha ini tolonglah dilindungi juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu harapan kami, Pak. Jadi itu yang belum ditangkap itu siapa aja tuh yang belum ditangkap? Yang belum ditangkap itu Santiaman Girsang dan ibunya Lidos Girsang ini. Nah, kami berharapkan penyidik kan harus melakukan pengembangan karena pelakunya ini lebih dari 10 orang sesuai dengan pengakuan Lidos Girsang di saat persidangan kejadian itu di Pengadilan Negeri Simalungun. Kejadian itu berapa orang tuh pada saat kejadian mereka? Kejadian itu sesuai dengan pengakuan Lidos Girsang di saat persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun atas atas tindakan percobaan pembunuhan tadi. Dia mengaku bahwa mereka melakukan itulah lebih dari 10 orang termasuk bapak dan mamanya. Nah, kenapa polisi tidak mengembangkan perkara ini, siapa-siapa saja pelakunya dan siapa yang menyuruh dan atas apa mereka melakukan tindakan kekerasan itu? Nah, itu aja, Pak. Jadi kita sangat sayangkan atas kejadian ini yang merugikan dan mengganggu kenyamanan pengusaha, pelaku-pelaku usaha yang ada di negara kita ini. Gitu, Pak. Ya, itu kejadiannya bulan, tanggal, tahun? Itu kejadiannya tanggal 28 Oktober 2024, Pak. Ya. Siap. Jam 19.20 malam hari. 20. Di tengah polemik yang memanas, Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang memberikan tanggapan singkat saat dikonfirmasi wartawan mengarahkan langsung ke Humas. Senada, Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Rison Manulang menyatakan
bahwa setiap warga berhak untuk melaporkan. Namun pihaknya menegaskan seluruh laporan sudah diproses secara profesional. Dari Medan, Sumatera Utara, Aris HST Sunrat, Kedan TV melaporkan.